Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya, Retna Praslirum. Kali ini saya akan berbagi tentang video aksi nyata saya, coaching untuk supervisi akademik. Ini merupakan program pendidikan guru penggerak angkatan kelima. Baik, saya perkenalkan diri dulu. Saya Sri Retna Praslirum Samya Maji sebagai CGP. Kemudian terima kasih kepada Pak Idris selaku fasilitator, dan ini adalah Ibu Amrin Safitri sebagai pengajar praktik saya. Tujuan dari kegiatan aksi nyata ini adalah dapat mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Lalu ini adalah lini masa kegiatan saya. Yang pertama adalah pra-observasi kelas. Kemudian yang kedua, observasi pembelajaran di kelas, dan pasca observasi. Berikut adalah dokumentasi kegiatan saya. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Bu Yatun? Alhamdulillah baik, sehat Bu Retna. Luar biasa. Alhamdulillah. Iya, Bu Yatun nanti kan mau ngajar. Iya betul. Iya, terus apakah saya diizinkan kalau saya ingin belajar bersama Bu Yatun nanti di kelasnya Bu Yatun? Iya, diizinkan, tambah senang, nanti bisa saling kolaborasi, ada masukan apa yang perlu saya sempurnakan. Oh gitu, Alhamdulillah. Tapi insya Allah kita semuanya belajar ya Bu Yatun ya. Jadi tidak apa-apa, saya juga banyak belajar dari Bu Yatun. Iya. Pasti pengalaman-pengalaman Bu Yatun mengajar itu pasti luar biasa sekali. Baik, nanti ngajarnya di kelas 7B. kelas 7B ya. Oke, baik. Kira-kira tujuan pembelajaran nanti itu apa nanti Bu Yatun di 7B? Harapannya untuk materi pagi ini peserta didik mampu menjelaskan prinsip kerja pemisahan campuran melalui filtrasi atau penyaringan. Oke, jadi mampu menjelaskan prinsip kerja filtrasi ya. Metode penyaringan, pemisahan campuran. Oh, pemisahan campuran. Oke. Sepertinya menarik sekali nih Bu Yatun. Ya, mudah-mudahan. Iya, menurut Bu Yatun pastinya sebelum ngajar tujuan sudah punya, pasti ada area-area yang ingin dikembangkan oleh Bu Yatun untuk peserta didik, untuk murid-muridnya nanti. Oh iya, tentunya ada, karena kita juga pembelajaran kontekstual, harapannya apa yang diterima anak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, harapannya. Karena juga Sukosewu sering banjir, banyak dijumpai air-air kotor, keruh. Nanti bagaimana siswa-siswi kita mampu memisahkan air, misalnya air keruh tadi bisa menjadi lebih jernih atau lebih bening. Barangkali suatu saat mereka membutuhkan, karena kalau musim kemarau kan juga kurang air, barangkali ada air-air yang keruh atau kadang airnya itu mengandung zat besi, warnanya agak coklat. Bagaimana dia bisa memproses sehingga bening, layak untuk dipakai, itu Bu ya. Oh, luar biasa. Berarti ini nanti bisa jadi ilmu baru untuk anak-anak ya, bagaimana cara menjernihkan air gitu ya, supaya lebih manfaat, terutama ketika musim kemarau gitu ya. Baik, Bu Yatun, untuk area pengembangan tadi dan tujuan tadi, tentunya Bu Yatun sudah merancang sebuah strategi, menyiapkan strategi. Kira-kira strategi apa yang Bu Yatun lakukan nanti? Ini saya punya strategi, yaitu yang pas untuk mereka itu pakai eksperimen penyaringan air yang sederhana yang mampu dilakukan anak-anak. Itu dengan menggunakan botol mineral yang bekas itu yang sudah dibersihkan. Nanti dengan bahan-bahan yang bisa kita jumpai di sekitar lingkungan kita. Oke. Itu ya Bu ya. Oke. Baik Bu Yatun, tentunya murid kita itu kan unik ya Bu Yatun ya, macam-macam lah namanya anak-anak gitu ya. Mungkin strategi apa yang Bu Yatun berikan untuk nanti bisa melayani murid-murid jenengan yang unik tadi, yang beragam tadi gitu? Untuk nanti kontennya, pembelajarannya kita sudah siapkan. Nanti dalam prakteknya pembelajaran kita beri kelonggaran pada anak-anak. Kalau mereka suka dengan laporannya nanti pakai secara sistematis, ya kita terima, kita dampingi. Misalnya laporannya dia suka gambar, Bu, misalnya saya gambar saja penyaringannya boleh.
Jadi terserah mereka, nanti kita beri kesempatan dalam itu karakteristik prosesnya juga itu. Nanti kita beri kesempatan, biarkan mereka berkreasi, menyampaikan apa yang sudah diperoleh hasil pada pembelajaran pada nanti itu. Oh gitu. Jadi ini Bu Yatun sudah mulai melakukan pembelajaran berdiferensiasi nih ya. Ya, harapannya ya itu dengan belajar kita ada ilmu baru sehingga bisa mengembangkan, dan tentunya masih belajar karena ilmu yang baru. Ya, sepertinya menarik sekali Bu Yatun. Insya Allah saya setelah ini kepingin ikut Bu Yatun di kelas, ingin ikut belajar gitu ya, ingin ikut mengamati. Semoga tidak mengganggu Bu Yatun dan anak-anak murid-murid ketika belajar gitu ya. Terima kasih Bu Yatun. Untuk selanjutnya saya akan ikut Bu Yatun ke kelas. Kali ini saya ikut belajar bersama Bu Yatun dan kalian. Ya, jadi saya harap kalian tetap nyaman saja belajarnya, nyantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca sekolah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Yang kelihatannya sudah tampak semangat dengan narasinya ya. Yang tidak masuk hari ini sama sakit, mudah-mudahan namanya yang sakit segera sembuh. Tepuk pagi, alhamdulillah, tepuk tangan. Anak-anak kemarin kita sudah belajar tentang set dan perubahannya apa? Pada dan alhamdulillah masih ingat, masih semangat. Nanti ini ada ya model penyaringan, karena penyaringan itu banyak sekali anak-anak caranya, banyak yang dipakai, kita pakai bahan yang ada di sekitar kita. Misal antar kelompok beda enggak apa-apa, tujuannya untuk menyaring ya, menyaring air yang kotor. Kemudian alat bahan ini sudah tertulis, nanti tidak harus persis ini apa yang dibawa itu yang dipakai. Nanti dulu motornya sudah botolnya tetap di dalam, nggak apa-apa, ambil air kotornya. Botolnya. Hati-hati anak-anak, hati-hati. Ini punya sesuatu.
Dicermati sudah ada beda yang dimasukkan dengan yang ditampung. Ada kelompoknya Fadil Rabil, kelompok Reza, dan sudah semua. Ada nama kelompok Tuboi, siapa ini? Alhamdulillah ada Tuboi. Kelompok Lokot itu siapa? Batu, arang, pasir, kapas, air kotor. Sudah ditulis semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Gimana Bu Yatun? Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran. Iya. Tadi kita pagi sempat ngobrol ya Bu Yatun Iya. sebelum jenengan ke kelas. Kemudian jenengan masuk kelas, saya juga ikut nimbrung di sana. Ikut Bu Yatun belajar tentang filterisasi ya, Iya. tentang penyaringan. Menurut Bu Yatun ini, setelah Bu Yatun lakukan tadi, apa sih yang sudah bagus dari Bu Yatun? Ya, yang saya rasakan anak-anak semangat tadi, anak-anak semangat sehingga yang dilakukan itu misalnya kurang berhasil, dia ingin mencoba sehingga harapannya tercapai sampai dihasilkan airnya yang keluar dari penyaringan itu benar-benar jernih. Betul. Di semangatnya anak kelihatan. Kemudian yang dirasakan sudah berhasil selain semangatnya anak. Semangatnya, kemudian dia tanggung jawabnya, tanggung jawab membawa alat-alat tadi, alat bahan tadi, kelihatan dia bersemangat, dia merasa ada yang lupa Bu, terus bingung nyari Bu gimana ini gimana, saya keluar Bu ya ambil pasir ya segera cepet-cepet ya tidak apa-apa. Dia merasa tanggung jawab karena mungkin ya kelalaian, buru-buru berangkat sehingga ada yang ketinggalan. Jadi dia merasa harus melengkapi bahan yang ketinggalan. Jadi tanggung jawabnya siswa Siswa. untuk dia melengkapi bahan yang harus Iya, dibawa iya, ya Bu ya, betul. untuk bahan praktik tadi gitu ya. Ada sebagian kecil yang belum lengkap ya. Sudah. Kalau menurut Bu Yatun tadi, keberhasilan Bu Yatun ketika ngajar tadi sudah berapa persen? Sudah kalau saya menganggap ya 75. 75% sudah berhasil ya Bu ya. Alhamdulillah. Tapi juga bisa masukan jenengan Oh, baru gitu. merasa sekian Bu, tidak apa-apa kan. iya, Menilai diri sendiri itu kadang ya repot. gitu ya. Iya. Oke, baik. Tidak apa-apa, terima kasih. Terus menurut Bu Yatun, apa sih yang dirasa kurang pas menurut Bu Yatun ketika pembelajaran tadi? Mungkin ada hal-hal yang dirasakan di luar ekspektasinya Bu Yatun gitu. Apa kira-kira? Yang saya rasa itu waktunya mungkin agak molor lagi. Agak molor karena anak-anak yaitu dia merasa kurang puas jika belum selesai. Bu masih kotor Bu, masih kotor. Ya coba diulang Bu, diulang ya tidak apa-apa karena pengulang. Yang pertama waktu, kemudian yang kedua saya kurang memberi penghargaan, acungan jempol atau penghargaan. Ya sudah, tapi juga merasa kurang, kadang lupa memberi penghargaan yang harusnya diberikan, tapi hanya sedikit, baru sedikit. Jadi saya kurang, baru terakhir saya kok termasuk kurang memberi semangat untuk menghargai. Iya, itu baru dua itu yang saya rasakan ya Bu ya, mungkin dari pertama. Kalau menurut Bu Yatun, ada nggak yang meresahkan ketika pembelajaran tadi? Yang dirasa selain tadi kan merasa tadi Bu Yatun menyampaikan waktunya Bu molor karena anak-anak tadi begitu antusiasnya ingin melengkapi gitu ya, sehingga mereka berusaha cari lagi bahannya yang kurang, kok hasilnya masih kotor, cari lagi bahan ya, karena jadi rasa keingintahuan anak nih yang Bu ya, dan antusiasme anak sehingga pembelajaran waktunya molor gitu ya. Kemudian Bu Yatun merasa tadi kurang memberikan penghargaan untuk anak-anak gitu. Kemudian yang dalam pembelajaran tadi yang sekiranya mengganggu Bu Yatun, apa yang membuat Bu Yatun galau atau masih bagaimana, masih ganjil di hati, itu kira-kira apa Bu?
Untuk tadi yang dari faktor luar tadi anak-anak PMR itu banyak titip HP tadi Oh, bisa gitu, dimasukkan nggih. itu. Sama mengumpulkan remedi ulangan itu mengumpulkan Iya. Bu. Mungkin dia tidak tahu kalau sedang pembelajaran Iya. ambil Oh, video. nggih, Jadi nggih. juga sempat gimana ini anak-anak Iya. juga sudah nyari dan ketemu kok ditolak ya. Terus Iya. jadi saya sama kode-kode dan tidak Iya, kode iya. itu, Oke, itu yang oke. di luar dari materi pembelajaran. Untuk pembelajarannya tadi karena itu praktikum dan ada airnya, nah itu jika itu tumpah ya tidak nyaman juga, dan tempatnya di ruangan harusnya itu di lab. Di lab itu mejanya harus permanen dan anak-anak hati-hati ya duduknya seperti itu kurang pas karena di kelas. Harusnya kalau di lab kan bisa duduk dengan nyaman, ada jaraknya juga tadi, termasuk agak rapat tempat duduknya kurang nyaman posisinya. Jadi karena harusnya di lab di ruangan jadi kurang nyaman itu. Kemudian untuk prakteknya mengandung air lah. Tadi saya lupa anak disuruh bawa lap. Jadi tadi sempat agak ada yang basah-basah, terus ada yang lupa kesenggol ya karena itu ditampung di air di tempat yang kecil. Sehingga kesenggol sudah tumpah, tadi ada yang jatuh tadi, tidak apa-apa nak. Mungkin dia juga ada agak sedikit takut, tidak apa ya lanjut saja dimasukkan terus lanjut tadi. Gitu ya Bu ya. Jadi tadi waktu pembelajaran ada sedikit hal yang membuat Bu Yaten galau itu ya. Yang pertama Bu Yaten banyak dicari siswa untuk mengumpulkan tugas sama untuk titip nitip HP ya. karena nanti ada PMR gitu ya. Jadi Bu Yaten merasa ini loh pembelajaran kok ya masih gitu ya. Kemudian tadi Bu Yaten juga merasa galau karena ini banyak siswa yang tempatnya Bu ya, tempatnya yang kurang pas, kurang memadai, kurang nyaman ya, memang karena kondisional dan ya Bu ya. juga kepikiran pinjam kelas itu kan kelasnya 7C, harusnya 7B kan ada rasa tidak enak juga ke 7C. Kita kan juga menanamkan rasa tanggung jawab, anak diajak untuk bersih, awal bersih kembali bersih. Jadi ada nggak nyaman karena pinjam kelas pinjam karena kondisi sekolah kita sekarang lagi bongkaran ya Bu ya. Iya, kondisional Bu. Baik itu tadi ya kegalauan yang dari Bu Yaten di kelas, yang harusnya di lab di kelas, sehingga kayak tempatnya itu kurang representatif gitu untuk anak-anak melakukan eksperimen tadi. Kemudian ada juga yang anak-anak sampai ya namanya juga anak bergerak kesenggol tumpah, dan itu sudah basah sehingga tidak nyaman. Kemudian Bu Yaten galau karena kelasnya itu harus pinjamnya bersih, balik ikut bersih. Kan rasa beban Bu Yaten pinjam kok begini kan. Terus ada juga itu untuk kelasnya tadi yang harusnya di lab itu kan ada tempat wastafel. Lab itu ada wastafelnya sehingga anak tidak keluar ambil air. Tadi sempat keluar ambil air, nanti keluar masuk Bu ini airnya, oh ya dibuat kotor ya airnya, kasih nomor sedikit. Ya mengkondisikan. Jadi itu juga membuat Bu Yaten anak kok seliuran keluar masuk waktu pembelajaran gitu ya Bu dan ya. kelas lain tertarik ada apa atau penasaran pada nginguk-nginguk tadi atau Bu 7D kapan kok enggak itu ada yang tanya. Jadi anak-anak penasaran, ingin tahu ya Bu ya, kepo ya. Berarti pembelajarannya kok seru sekali gitu. Dia tertarik dan senang. Harusnya juga diajarkan. Kapan saya diajari seperti itu gitu. Bu Yaten, luar biasa sekali nih Bu Yaten. Jadi itu tadi yang kegalauan-kegalauan yang dialami Bu Yaten. Jadi kalau saya ulang lagi ya, jadi ketika pembelajaran tadi 75% Bu Yaten sudah tercapai tujuannya. Kemudian kegalauan-kegalauan yang muncul karena pembelajaran tadi ya, waktu pembelajaran lebih molor karena anak-anak yang harus keluar masuk melengkapi bahan yang mereka bawa itu ternyata ada yang dirasa kurang buat mereka gitu ya. Tadi kan bahan-bahannya anak-anak ini bawanya apa saja yang sekiranya di sekitarnya bisa untuk menjernihkan air. Jadi anak-anak eksplor ini Bu ya, mereka bisa membawa apa saja yang menurut mereka bisa untuk menjernihkan air gitu ya. Kemudian Bu Yaten juga sedikit kurang nyaman ketika ada anak-anak tadi, ada anak-anak yang ingin mengumpulkan tugas, kemudian anak PMR yang ingin nitip HP gitu ya. Terus yang berikutnya kegalauannya Bu Yaten yaitu harusnya tempatnya itu di lab
lab IPA sehingga lebih representatif, lebih safety untuk anak-anak, ada wastafel untuk air sehingga mereka nggak keluar masuk gitu ya. Iya, kemudian praktikumnya juga kalau misalnya ada kan kelasnya tadi juga kelas pinjam gitu ya, karena memang kondisi sekolah yang sedang bongkaran tadi sehingga pinjam kelas balik pinjamnya bersih kembali harus bersih. Padahal tadi praktikum filterisasi ya, misalkan larutan tadi ada air berair gitu ya Bu ya. Nah, oke. Baik Bu, jadi untuk kegalauan ini ya Bu ya. Jadi menurut Bu Yaton jadi harusnya suasana seperti apa yang Bu Yaton inginkan ketika pembelajaran filterisasi tadi, yang idealnya menurut Bu Yaton itu seperti apa? Ya, kedepannya bagi kelas yang belum ya, berarti saya juga menambahkan yang di bawah lap meja sehingga bisa langsung dibersihkan, misalnya ada jajaran air. Kemudian untuk menegaskan hati-hati karena botol yang di posisi dikondisikan terbalik kemudian ada penampungnya itu rawan guling ya, rawan tumpah. Jangan sampai itu dilengahkan, jadi misalnya sambil nulis sambil dipegangi, kan khawatirnya dia sudah merasa nyaman temannya nyenggol meja kan bisa jadi itu. Kemudian kita di awal itu menegaskan awal bersih kembali juga bersih, kemudian air yang tersedia di luar berarti saya harus menyiapkan air kotor juga. Jadi sebelumnya nanti Bu Yaton menyampaikan siapkan air kotor, air yang harus disaring sehingga nggak keluar masuk gitu ya. Oke. Kemudian apalagi Bu kira-kira yang nanti idealnya bagaimana? Terus waktu saya harus memanage waktu yang betul-betul. Karena tadi juga anak itu merasa ingin kok saya menghentikan juga tidak nyaman ya. Anak wong ingin mulai kok sudah Bu, misalnya saya cut ya sudah nak loh, kan merasa juga terpotong, sudah merasa enjoy kok belum berhasil gitu ya, anak-anaknya juga belum berhasil, airnya masih keruh gini kok penyarian air kok airnya masih keruh, jadi penasaran dia mengulang-ulang. Airnya di air kan kelihatan bening tadi ya, yang temannya ada yang bening ya Bu, penasaran ya, komplain dia Bu ini bening Bu karena temannya yang kotor saja sehingga tampak agak buram. Oh berarti penampungnya besok ya benar-benar yang bening sehingga kelihatan. Itu berarti ditegaskan lagi untuk membawa air hasilnya yang bening yang bersih sehingga kelihatan. Oke, baik Bu. Kemudian kalau misalnya untuk ini Bu, untuk tentang tadi Bu Yaton merasa kurang memberikan pujian tuh, menurut Bu Yaton besok harus bagaimana? Iya, saya juga harus sering-sering membiasakan karena pujian itu tidak bisa dibuat spontan. Saya harus membiasakan. Acungan jempol, oh bagus, oh anak pintar, anak hebat. Jadi saya membiasakan sehari-hari seperti itu. Karena kalau spontan didesain itu tidak bisa itu karena itu bawaan. Sama bahan-bahannya jangan sampai lupa. Saya beli anak, saya lupa ya yang disiapkan. Jadi kalau menurut Bu Yaton, kalau pembelajaran itu akan berhasil apabila nanti Bu Yaton memberikan himbauan lagi kepada siswa untuk membawa peralatan yang perlu, yang harus dibawa. Dan terus diingatkan anak-anak itu ya seperti itu. Terus kalau Bu Yaton mengingatkan bagaimana caranya? Iya, nanti itu lewat WA, terutama WA. Dan ada WA grup itu. Jadi mana ini tolong. Kemudian juga bisa lewat wali kelas. Berarti Bu Yaton perlu berkolaborasi nih ya, yaitu berkolaborasi dengan wali kelas supaya lebih semangat lebih tinggi lagi dan memberi pemahaman kepada kelas lain. Jangan yang membuat tidak nyaman ini kadang lewat jendela itu bisa juga mengganggu. Jadi perlu berkolaborasi dengan wali kelas dan juga mungkin siapa lagi Bu yang panjenengan ajak kolaborasi supaya pas jenengan praktikum itu siswa kelas lain itu nggak inga-ingu ya, memang karena penasaran kan, belajarnya menarik kan itu Bu ya, untuk anak-anak itu kan menarik gitu ya, bisa keluar masuk kelas, ambil air, ambil pasir, ambil apa gitu Bu ya anak-anak tadi. Nah itu menurut Bu Yaton harus berkolaborasi dengan siapa lagi selain dengan wali kelasnya? Dengan wali kelas, kemudian mungkin dari satpras ya, dari satpras sekolah itu bahwa kita itu butuh itu sih
sehingga ada wawasan gambaran kalau IPA itu butuh seperti itu. Jadi tidak sekedar saja ada IPA-nya, ternyata ada poin-poin yang perlu dibutuhkan itu pada baru penyaringannya. Misalnya kalau air ya tentunya air yang mengalir, kalau ada kerannya tidak mengalir ya tidak bisa. Oke. Baik, jadi Bu Yatan perlu berkolaborasi ya, baik itu dengan wali kelas, dengan siswa juga, supaya mereka tetap bawa peralatannya ya. Bu Yatan juga perlu berkolaborasi untuk peralatan yang perlu dibawa, kemudian hal-hal yang supaya meminimalisasi supaya nggak terjadi tumpah tadi ya, kemudian supaya airnya terus hasil akhirnya juga kelihatan bening, karena tadi anak-anak ini karena tempatnya Bu yang masih makanya air saya kelihatan nggak bening ya, gitu. Mereka nggak terima mereka hasilnya gitu. Ya itulah anak-anak kita luar biasa. Jadi mereka bertanggung jawab ini Bu ya, insya Allah dengan tugas mereka. Selain dengan wali kelas, dengan sarpras, dengan siswa, dengan siapa lagi Bu Yatan? Kira-kira pas pembelajaran jenengan itu anak-anak tetap anteng belajar di kelasnya masing-masing, nggak ingat-ingat kelasnya Bu Yatan? Iya, guru di tetangga. Di kelas lain gitu ya, dengan iya, dengan bapak ibu guru yang lain gitu ya. Luar biasa sekali nih Bu Yatan. Jadi Bu Yatan sudah melakukan hal-hal yang membawa perubahan untuk anak. Jadi dilihat dari antusiasme anak itu luar biasa sekali. Nah, menurut Bu Yatan, ini kan sudah Bu Yatan mengidentifikasi tujuannya juga sudah. Nah, rencananya berikutnya bagaimana? Kapan ini dilakukan Bu Yatan? Rencana untuk maksudnya pembelajaran yang sama. Iya, dan untuk melakukan ini tadi Bu Yatan kan kepingin kelasnya ideal seperti tadi, supaya besok kalau praktikum itu tidak terjadi yang seperti tadi. Jadi Bu Yatan sudah ada yang idealnya itu seperti ini. Nah, rencananya Bu Yatan mau berkolaborasi itu rencananya mau kapan dilaksanakan gitu Bu Yatan? Ya, mau ya mulai hari ini setelah pasca pembelajaran. Iya, itu ya Bu ya. Kira-kira butuh waktu berapa lama Bu Yatan untuk menyelesaikan angan-angannya Bu Yatan tadi, supaya nanti ketika pembelajaran lagi hal-hal yang membuat Bu Yatan galau itu sudah ya tereliminir lah ya, atau terkurangi minimal atau hilang. Iya, mungkin ya 1 mingguan. Yang lama itu menghargai itu. Mungkin karena kita asik pembelajaran, kadang keburu waktu sehingga menghargai ucapan selamat ya itu kan agak lama itu. 1 mingguan mungkin. Kalau yang lain bisa segera, alat bahan segera apa. Tapi kalau pembiasaan itu ya dimulai dengan pembiasaan juga. Membiasakan menghargai dengan ucapan, dengan acungan jempol ya itu dibiasakan. Ya mulai mungkin ya mulai besok dan mungkin bisa terbiasa 1 mingguan. Terus menurut Bu Yatan ini, kan latihan siswa kan jamnya paling jam 7 sampai jam 12 ya Bu, kalau memberikan penghargaan pada siswa. Selain kepada siswa, mungkin Bu Yatan butuh latihannya itu kepada siapa gitu. Kalau di sekolahnya sama teman, kan di rumah sama anak-anak, sama anak-anak di rumah, itu ya. yang sering itu. Sama cucu, Iya, gitu ya Bu ya. pinter, anak soleh itu. Alhamdulillah, ucapan kita doa ya Bu ya. Yang membiasakan yang sering ya di rumah, berarti kan selalu ketemu dengan anak-anak keluarga ya. Kalau di sekolah yang jam tertentu, kadang sudah sibuk dengan pembelajaran apa ini dan itu lupa. Setelah selesai baru, oh iya saya nggak medit ya. Medit pujian ya. Medit pujian. Medit jiwa. Iya. Ini Bu luar biasa sekali. Bukan berarti perlu ditambahi gitu Bu ya. Jadi penghargaan pada anak, ekspresi pada anak itu menurut Bu Yatan perlu ditambahkan lagi gitu. Dan itu menurut Bu Yatan perlu latihan. Untuk Bu Yatan, dan latihannya tidak hanya untuk di sekolah, tapi pada anak di rumah, pada suami juga gitu ya Bu Yatan, pada pokoknya semua orang lah sekiranya itu perbuatan baik ya perlu diapresiasi gitu ya Bu Yatan. Oke, luar biasa sekali Bu Yatan. Nah, kalau berikutnya Bu Yatan sudah berkolaborasi dengan orang-orang tadi, kemudian kalau Bu Yatan bagaimana tanggung jawab selanjutnya? Artinya begini Bu Yatan, jadi nanti kapan lagi saya kepingin ngobrol lagi dengan Bu Yatan, saya kepingin tanya bagaimana hasilnya dari yang sudah Bu Yatan inginkan, dari pembelajaran yang ideal menurut Bu Yatan itu bagaimana, kemudian kita berada dari yang kegalauan Bu Yatan tadi ya, kemudian menurut Bu Yatan yang ideal itu begini loh gitu ya. Terus Bu Yatan juga sudah mulai kira-kira siapa saja yang biasa diajak kolaborasi supaya idealnya tadi terlaksana dengan baik gitu ya. Dan
Bu Yatun juga sudah merencanakan insya Allah seminggu inilah itu sudah bisa tercapai gitu ya. Kalau untuk pembelajarannya itu ya insya Allah ya sudah bisa, tapi dengan materi yang berbeda. Oh gitu ya, tidak apa-apa. Nggih Bu Yatun tidak apa-apa nggih. Nggak harus materi ini Iya. gitu ya. Jadi prinsipnya itu kan pembelajaran ini sesuai tadi saya lihat Bu Yatun juga waktu pembelajaran itu sudah mulai berdiferensiasi Bu Yatun ya. Jadi prosesnya tadi saya dengar tadi anak-anak itu nyaring airnya beda-beda sesuai dengan keyakinan mereka. Iya. Jadi bisa untuk nyaring air gitu ya. Tadi juga saya sudah melihat Bu Yatun ketika ngajar itu ada refleksi juga gitu ya. Menurut Bu Yatun ketika proses refleksi tadi sudah cukupkah untuk memantapkan pemahaman anak dengan apa yang mereka sudah lakukan? Untuk refleksi mau penutup kesimpulan tadi ada yang kurang, karena di kelompok yang utara tadi, Bu ini loh Bu keluarnya air loh sedikit ke depan itu Bu lancar Bu, oh ya belakang juga lancar ya, karena apa nah itu ya kebanyakan pasir Bu saya. Nah itu maunya saya itu saya ungkapkan juga, ada yang ini karena apa dia sudah bisa jawab, sehingga satu kelas tuh paham, oh ya tadi belum sempat terungkap tadi ya karena kepikiran waktu tadi sudah bel tadi juga anak-anak juga kasihan waktunya sudah pelajaran lain. Jadi menurut Bu Yatun tadi untuk proses refleksinya gimana? Sudah maksimalkah? Belum ada yang belum terungkapkan, ada yang belum dari masalah yang ditemukan anak kelompok utara tadi belum diungkapkan di forum kelas karena lupa keburu tadi di awal yang kurang nyaman karena sesuatu akhirnya di belakang juga membuat itu ya agak galau-galau. Nah kalau menurut Bu Yatun ini tadi kan refleksinya menurut Bu Yatun ini ya tadi kan masih belum maksimal. Nah, supaya nanti hasilnya mereka belajar itu tidak sia-sia. Terus Bu Yatun bagaimana nih supaya nanti lebih maksimal lagi untuk refleksinya? Ya itu waktu berarti menulis waktunya ya. Tapi kalau khawatirnya ditemukan anak yang kalau seperti tadi ya nggak bisa akhirnya molor karena semangatnya ingin tahunya kok dipotong ya juga itu maunya kita tepat waktu tapi kalau ada sesuatu hal yang ditemukan di anak itu hanya juga pengaruh tadi ya memberi pengertian kepada anak istilahnya terlambat atau jam berikutnya terganggu. Bu Yatun. Jadi insya Allah semakin seru nih cerita dari Bu Yatun ya. Jadi saya berharap nanti minggu depan atau kapan saya kepingin tanya-tanya lagi Bu Yatun bagaimana perkembangannya, apakah muncul kegagalan baru lagi, ataukah sudah kegagalan kemarin sudah terjawab. Matur nuwun Bu Yatun. Saya terima kasih sekali. Hari ini saya banyak belajar dari Bu Yatun ya. Jadi kesempatan yang diberikan kepada saya untuk belajar dengan Bu Yatun, saya berterima kasih. Jadi banyak hal dan saya berharap bagaimana sekarang perasaannya Bu Yatun setelah kita ngobrol-ngobrol begini. Itu keganjalannya belum refleksi yang maksimal ya, sehingga besok saya harus menyiapkan itu. Saya masuk ke mereka, pembelajaran hati jiwa raga mereka sudah berupaya seperti itu, menyelam itu saya sampaikan, saya beri sehingga dia senang, oh ya saya sudah berhasil meskipun keruh berhasil. Kenapa? Yang dimasukkan mungkin lebih keruh lagi ya, perbedaannya kan yang dimasukkan selisihnya tadi matur suwun Bu Yatun. Alhamdulillah itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf juga sudah bagus ini Bu Yatun. ada yang kurang. Ya wajar lah. Ada yang kurang namanya juga manusia ya. Saya pun ya sama saja. Kita kan ikhtiar Bu Yatun. Insya Allah melihat proses kita ya hasil. Ya Bu Yatun terima kasih, mungkin kedepannya mungkin minggu depan atau kapan saya ketemu ngobrol-ngobrol lagi dengan Bu Yatun. Tolong jangan takut. Tidak apa-apa, saya juga ikut senang karena sesuatu yang baru. Awalnya tadi juga di ruang guru ngomong dengan P5 kan sama tanya kucing apa bunyi dengan tadi saya ditunggu bertemu ke sana dulu ya kan. Mohon maaf tak tinggal ngomong tinggal ke sini tadi. Nah ternyata kurikulum merdeka saya itu awalnya ada pelatihan, ada apa itu lewat online agak paham ya merasakan. Setelah masuk banyak yang harus diselesaikan, banyak yang kurang nggak tahu. Awalnya kayak saya oh iya Bu, terus ada teman, iya Bu,
pikiran kita kan nyenengno bocah, wis mendampingi bocah sepenuh hati, memerdekakan. Wis ternyata harus si A, si B, si C yang harus dilengkapi sehingga kita merasa kurang merdeka ya. Yang merdeka anak iya, untuk memerdekakan anak ternyata kita harus menyelesaikan banyak hal. Iya. Tidak hanya merdeka, banyak ini harus disiapkan. Betul. Kuburan universal. Sehingga itu yang harus kita pelajari. Tapi senang nggak dengan melaksanakan itu, dengan melihat kepuasan siswa tadi? Iya, Apa senang. yang kita rasa dari dalam diri kita? Iya, Ada senang. ada kesenangan atau kepuasan atau ya Iya. itu tadi hanya pekerjaan yang menumpuk tadi. Ya bangga, senang, yang penting anak itu sesuai dengan harapan kita, tujuan kita tercapai, anak paham dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dampaknya anak kalau dia sudah menemukan kan jadinya gimana kalau menurut dia, dan mereka terbiasa untuk melakukan di kelas seperti itu kan. Iya. Berikutnya Supaya dia akan terlatih kalau diperintah guru, ada tugas guru segera disiapkan, diselesaikan. Tentu ada hal yang diperoleh nanti setelah pembelajaran. jadi mereka terbiasa kreatif ya Bu ya, terbiasa berpikir kritis gitu ya. Dan mereka juga terbiasa untuk hasil kerja mereka mungkin tidak sama dengan yang lain. Kemudian mereka dengan hasil ketidaksamaan tadi, dampaknya mereka bisa lebih bagaimana Kak menurut Bu Yanur? Jadi ternyata hasil saya berbeda. Dengan perbedaan itu apa yang terjadi pada anak-anak kita? Iya, dia akan terbuka wawasannya. Sehingga harapannya ke depan jika ada masalah itu banyak hal solusi untuk menuju ke penyelesaian masalah. Berarti alternatif solusinya Iya, itu bisa benar. macam-macam gitu Bu ya. Dan anak cenderung lebih menghargai gitu, temuannya teman-temannya tadi. Walaupun tidak sama dengan dia, oh ternyata kalau begini hasilnya begini. Jadi di anak-anak juga nanti mereka akan lebih belajar untuk tadi kreatif, tadi saya kelihatan, dia kritis, dia tanggung jawab, dia menghargai keberagaman tadi ya. Mereka juga menghargai Menerapkan dalam kehidupan. Nggih. Sehingga pembelajaran kontekstual, pembelajaran bermakna. Oh ternyata dengan susunan seperti ini hasilnya ini kan punya arti semua yang dilakukan ada artinya. Kalau begini hasilnya begini, itu hasilnya begini. Saya harus bagaimana supaya terlatih. Ini luar biasa sekali Bu. Dan itu penting untuk anak-anak Iya, kita. kehidupan kan itu. Kelak mereka penting gitu nih. Baik, terima kasih Bu Yatun, matur nuwun sangat. Saya banyak belajar hari ini dari Bu Yatun, dari anak-anak tadi ketika waktu belajar luar biasa sekali. Semoga Bu Yatun sehat selalu. Amin. Bu Yatun juga semakin merdeka dalam berekspresi, dalam menyampaikan ke anak-anak tadi juga lebih merdeka. Dan anak-anak juga merasa lebih bahagia ketika belajar gitu ya, lebih mengeksplor diri mereka juga bisa ya lebih leluasa lagi mereka untuk belajar, lebih kreatif lagi untuk belajar. Matur nuwun. Ya itu saja, terima kasih. Alhamdulillah. Ada lagi yang disampaikan? Sudah cukup. Mungkin kalau belum tersampaikan nanti di rumah ini apa ya di WA besok ketemu. Kadang waktunya itu sudah baru sampai rumah. Oh ya, ada sesuatu. Ya itulah Bu, itulah kita. Selalu tunggu kreativitasnya. Nggih matur nuwun, barakallah. Nggih. Amin. Nggih. Terima kasih. Nggih, saya juga makasih. Bisa dilanjut lagi. Nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke sana. Nggih. Kok jurung sik to? Sik belum.